Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Dok Yen dalam acara Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan yang merupakan kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, kita tahu tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Dan tema Hari Hipertensi Sedunia tahun ini adalah ukur tekanan darahmu dengan tepat, kontrol dengan minum obat teratur untuk hidup lebih lama. Nah, jadi kebetulan tema podcast kita hari ini kita akan bahas seputar hipertensi. Dan telah hadir di hadapan saya narasumber kita, yaitu Dr. Rosnia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dok Yen. Ya, dipanggilnya Dokter Nia aja ya. Boleh. Apa kabar Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dokter Rosnia nih sekarang tugasnya di mana nih Dok? Di Puskesmas Kedaung Dok. Di Puskesmas Kedaung ya. Oke Dok, jadi dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia ini apa sih yang dilaksanakan oleh Puskesmas Dok? Kita sebenarnya rutin Dok untuk pelaksanaan screening atau deteksi dini hipertensi, terutama untuk usia di atas 15 tahun. Baik dalam gedung maupun di luar gedung. Di Posyandu juga kita gencar nih untuk di usia 15 tahun ke atas untuk screening hipertensi. Selain itu kita juga ada penyuluhan dalam gedung, penyuluhan luar gedung tentang apa sih hipertensi, seperti itu Dok. Oke. Jadi kenapa sasarannya 15 tahun ke atas Dok? Berarti dari zaman sekarang ini 15 tahun ke atas tuh udah banyak ya Dok kena hipertensi Dok, ya? Betul. Yang banyak kena hipertensi tuh usia berapa sih Dok? Jadi sekarang tuh kalau dulu hipertensi dibilangnya penyakitnya orang tua gitu ya. Kalau sekarang justru geser, jadi penyakitnya anak muda nih. Atau gitu ya, usia Dok? produktif. Iya. Kenapa sih Dok? Karena tadi pola hidup kita, gaya hidup kita zaman sekarang ya Dok ya. Beda gitu ya Dok. Apa Dok? Makanannya pasti garam tinggi, asin terus. Generasi micin ya Dok. Micin benar. Terus kalau jajan senengannya apa? Online ya. Jalan kan suka, kalau dulu kalau kita mau belanja mau apa? Jalan. Nah, kalau sekarang kan lebih ke generasi mager, online, datang tiba-tiba. Itu ngaruh ya Dok? Ngaruh pasti dong Dok. Terus makanan sekarang rasanya kan instan semua, kopi, bener Dok? Iya. Tinggi gula, tinggi garam kayak gitu. Terus alkohol juga banyak. Jadi tingkat obesitas pun juga tinggi. Nah, kenapa sekarang si hipertensi ini lebih sering di usia muda? Gitu ya. Tapi kalau misalnya hipertensi kena orang lansia tuh kira-kira karena apa Dok kalau lansia? Jadi ada faktor resiko yang bisa kita ubah, dan faktor resiko yang memang tidak bisa kita modifikasi. Nah, kalau yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin, genetik. Kalau pada lansia kan pembuluh darahnya itu sebenarnya udah kaku, udah kenyal, jadi udah nggak elastis. Itu yang menyebabkan dia angka hipertensi pada lansia itu akan tinggi. Jadi memang tidak bisa dimodifikasi kalau faktornya usia. Tapi kalau faktor yang bisa kita modifikasi pada hipertensi seperti tadi gaya hidup harus bisa, terus olahraga, alkohol stop, rokok stop, hindari stres, banyak buah sayur kayak gitu Dok. Jadi sebenarnya walaupun lansia juga bisa aja nggak kena hipertensi ya Dok. Nah, kalau kepada ibu hamil nih Dok, baik pre melahirkan ataupun pasca melahirkan, itu kira-kira kenapa sih Dok? Banyak sekarang faktor preeklamsia Dok, penyebab kematian tertinggi ya pada ibu hamil. Jadi kalau sekarang kita ibu hamil trimester 1 Dok, ada namanya screening preeklamsia. Nah, biasanya itu pada ibu hamil di trimester 1. Jadi kalau kita sudah lihat si ibu hamil ini ada dua warna kuning, dua kuning atau satu merah, itu sebenarnya kita sudah curiga ibu hamil itu akan mengalami preeklamsia. Nah, itu akan kita rujuk ke dokter spesialis kandungan, dan pengecekan kehamilan itu akan secara rutin gitu Dok. Ya, itu kira-kira karena apa ya Dok? Kenapa nih ibu hamil ini bisa mengalami
preeklamsi? Kalau penyebab pastinya sih nggak ada ya dok ya, tapi kembali lagi ke pola hidup lagi dok. Biasanya kan ibu hamil juga makannya juga sembarangan, suka Stres yang juga asin, mempengaruhi ya, stresor dok? pasti dok. Ya, oke. Stop dulu. Iya, jadi dok, untuk menghindari nih supaya nggak terkena hipertensi, apa saja sih yang harus dilakukan, atau pola hidup kayak gimana, terus makanan apa sih yang harus dihindari kayak gitu dok? Yang pertama kan ada slogan kita cerdik nih dok. Oke. Jadi C-nya kan cek kesehatan secara berkala, secara rutin ya. Jadi terus enyahkan asap rokok. Nah ini banyak memang yang tingkat perokok kita tuh kalau kita turun ke lapangan memang rata-rata hampir semua rumah tangga itu banyak yang Pasti merokok, ada pasti ya, yang ada. merokok ya, Dok. Terus yang R, rajin aktivitas fisik. Nah ini yang tadi yang tipe-tipe yang kaum mager tadi ya. Terus D-nya diet gizi seimbang. Di sini dimana rendah natrium dok. Jadi makanan kita garamnya jangan terlalu banyak ya. Dimana tuh apa dok? G5, G1 dan L4 ya, GGL ya. GGL. Jadi gulanya kita hanya maksimal 4 sendok makan per hari. Garam kita cuma sebenarnya 1 sendok teh dalam sehari. Jadi sebenarnya kecil banget. Dan lemak atau minyak itu hanya 5 sendok makan per hari. Terus sayur buah, konsumsi sayur buah itu lebih banyak, dan air putih. NDI sekarang istirahatnya harus cukup. Nah, kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang begadangnya tuh begadang game online, benar. Yang terakhir adalah K, apa tuh? Kendalikan stres, stresor nih paling. Apa orang zaman sekarang nih stresornya memang tinggi ya. Beda ya. Sama ya. Dapat tuntutan mungkin ya dok. Iya. Curcol nggak dok? Nggak ya. 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 Jadi itu kan untuk menghindari nih dok, supaya nggak hipertensi. Kalau misalnya sudah terkena hipertensi, apa sih yang harus dilakukan? Apa dengan mengubah pola hidup, atau harus minum obat, atau gimana nih? Jadi kapan waktunya minum obat, kapan kita perbaiki pola hidup? Jadi gitu, dua-duanya nih dok harus dikerjain ya. Pola hidup juga harus kita perbaiki, minum obat secara teratur juga harus kita perbaiki, dan harus kontrol secara rutin dok. Seperti itu. Terus juga kepada untuk keluarganya sebenarnya motivasi dok, karena rata-rata orang hipertensi ini minum obatnya kan jangka panjang ya dok. Nah ini harus ada motivasi juga dari keluarga. Makan makanan di rumah nih misalnya kayak suami istrinya suka masakinnya asin, nah ini harus motivasi dari keluarga juga. Oke, gitu, jadi semua faktor betul mempengaruhi dok. ya dok. Iya. Nah dok, ini ngomong-ngomongin hipertensi nih, kita lupa nih, coba dok dibahas dulu kapan nih orang ini terdiagnosa hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah. Kadang ada orang yang denial gitu dok, maksudnya ini bukannya berdasarkan umur ya katanya, ini bukan hipertensi kayak gitu. Itu gimana dok? Jadi saat misalnya seorang pertama kali kita tensi nih, tiba-tiba kadang dia kaget, kok tensi saya tinggi nih, kenapa? Nah kita tanyakan dulu dok, Bapak ibu dari mana? Abis lari-lari nggak tadi sebelumnya? Abis jalan jauh nggak gitu ya? Terus malamnya begadang nggak? Sebelumnya minum kopi atau minum teh kayak gitu? Atau lagi nahan pipis nggak sekarang? Biasanya tensi agak naik. Kita lihat dulu faktor itu. Kalau memang tidak ada, sebelumnya punya nggak riwayat hipertensi? Atau di keluarganya ada nggak riwayat hipertensi? Kita tanyakan dulu riwayat sebelumnya dok. Kalau memang semuanya disangkal, ternyata saat dia datang tensinya tinggi, hari itu belum kita diagnosa hipertensi dok. Kita coba ulang lagi, nanti coba datang kira-kira 1 bulan lagi. Tapi nanti ini kurangin, asinnya dikurangin, olahraga, pokoknya gaya hidup seimbang, pola hidup sehat diterapkan, kita ulang di 1 bulan lagi dok. Kalau ternyata dia datang di 1 bulan lagi memang tinggi, memang berarti artinya dia memang ada hipertensi, dan mulai pengobatan dan lifestyle modification masih dok. Oke, jadi awal-awal sebenarnya nggak harus langsung minum obat dok. Ya dok. Nah jadi sebenarnya tensi tinggi itu berapa sih dok? Kadang pasien kan suka nanya, menentukan juga, loh ini segini bukannya masih normal ya dok gitu.
Sebenarnya nggak ada patokan dari usia ya dok. Kalau Oke. patokan dari JNC 8 kita ada namanya tensi optimal, tensi normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Kalau yang kita bilang optimal itu di mana sistolik kita kurang dari 120 dan diastolik kita kurang dari 80. Optimal normal itu paling naik di 120 sampai 129, sistolik, diastolik sekitar 80 sampai 89. Udah mulai hipertensi derajat 1 itu di atas 140. Hipertensi derajat 3 itu udah di atas 180 dengan diastolik di atas 110 seperti itu dok. Jadi sebenarnya batas 140 tuh sudah dianggap masuk grade 1 dok. Iya, jadi walaupun mau usia berapapun segitu tetap dianggap tensi tinggi ya dok. Jadi bukan berarti kalau lansia itu udah wajar tensinya segitu, enggak gitu ya dok. Biasanya begitu ya dok biasanya. Karena kalau di masyarakat wajar udah umur segitu mah tensi 140, padahal mah enggak, dia masuknya kategori tetap hipertensi. Iya, gitu. Jadi sebenarnya hipertensi ini ada faktor keturunan nggak sih dok? Betul dok. Jadi tadi ada faktor yang tidak bisa kita modifikasi dok. Faktor usia, jenis kelamin, dan terakhir adalah genetik keturunan. Jadi kalau ada orang tuanya punya riwayat hipertensi, ada faktor genetik ke anak nih menurun hipertensi. Tapi bukan berarti kalau orang tua hipertensi anak pasti hipertensi, enggak juga. Asal dia bisa menjaga gaya hidupnya, pola hidup segala macam. Ada faktornya cuma mungkin lebih rendah. Ya jadi kalau misalnya keluarganya ini ada riwayat darah tinggi gitu, tetapi dia menerapkan pola hidup bersih, pola hidup sehat gitu, belum tentu dia terkena hipertensi ya dok. Betul dok, betul. Jadi sekarang ciri-ciri atau gejala apa aja sih dok yang dirasakan? Paling sering sih orang datang pasti keluhannya pusing ya dok. Kepala saya sakit, pusing. Terus penglihatan nggak jelas biasanya dok, mulai buram. Terus ada mual, kadang jantungnya berdebar, nyeri dada. Itu dok. Tapi nggak jarang juga orang dengan hipertensi itu tanpa gejala dok. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya, dia nggak punya alarm, nggak punya alarm saat dia tensinya naik. Nah ini justru bahaya. Dan biasanya penderita hipertensi yang tanpa gejala ini memang suka rada bandel nih dok. Karena kalau dia ngerasa saya nggak pusing, saya nggak mau minum obat. Nah itu agak bahaya sebenarnya di situ dok. Jadi gejalanya itu biasanya sakit kepala, pusing. Betul. Kadang ada juga pasien yang sebenarnya dia berobat bukan berobat mau hipertensi ya. Jadi nggak ada keluhan ke arah situ, tapi saat ditensi ternyata tinggi dan mereka merasa nggak ada keluhan apa-apa nih dok. Nah itu apa nih harus dilakukan? Tadi dok kita tanya dulu riwayat sebelumnya dok. Kalau memang dia ada riwayat hipertensi sebelumnya, tetap harus pengobatan dok. Dok, ini menurut data Riskesdas nih dok, 8,8% penderita hipertensi, 50%-nya itu tidak berobat dengan teratur. Itu kira-kira apa sih dok penyebabnya nih? Sebenarnya ada 2 penyebab dok, faktor ketidakmauan sama faktor ketidaktahuan dok. Jadi faktor ketidaktahuan gini, jadi masyarakat itu berpikir bahwa penyakit hipertensi itu kayak penyakit batuk, pilek, setelah berobat selesai. Padahal mereka sebenarnya tidak tahu bahwa kalau kita tidak berobat hipertensi jangka panjang akan timbul komplikasi yang lebih berat. Gitu dong. Jadi banyak memang masyarakat yang tidak tahu bahwa hipertensi itu komplikasinya akan berat kalau tidak diobati terus-menerus. Jadi harus terus-menerus ya dok. Komplikasinya apa nih? Jadi kalau misalnya kalau ke otak nih dok, kita bisa menyebabkan stroke, demensia, ke mata bisa retinopati, ke jantung bisa gagal jantung, ke ginjal bisa gagal ginjal, seperti itu dok. Jadi masyarakatnya dibalik dok, kadang nggak mau berobat karena takut kena ginjal biasanya kalau ditanya. Padahal sebenarnya dibalik. Kalau kamu nggak berobat, komplikasinya kena ginjal. Jadi kalau di masyarakat kita justru kebalik nih dok. Mereka, saya nggak mau dok minum obat jangka panjang nanti kena ginjal loh. Justru dibalik, kalau kamu nggak minum obat, tensi kamu berantakan, akhirnya komplikasinya kena ginjal. Gitu. Dan kadang malah dari awal nggak mau berobat karena takut ketahuan nanti penyakitnya. Nggak mau di screening dok. Jadi kalau kita di posbindu ya dok. Posbindu itu kenapa yang datang tuh banyak kan lansia. Image-nya tuh lansia, padahal sebenarnya itu untuk usia 15 tahun ke atas. Untuk disitulah kita screening awal. Banyak nggak sih nih yang punya hipertensi di usia muda? Kalau kita turun ke sekolah nih dok, di SMP, SMA, kalau kita cek tensinya di situ tuh udah mulai naik dok.
Rata-rata udah di 140. Karena kalau ditanya, kamu begadang? Iya. Kamu ngerokok nggak? Iya, gitu. Kalau kita cek SEO. Iya, gitu. Iya. Kita cek SEO analyzer-nya tuh, Dok. Saya pernah dapat di anak SMP, kita cek SEO analyzer-nya itu wah, tinggi, Dok. Padahal masih SMP. Itulah faktor resiko untuk hipertensinya lebih tinggi. Iya, jadi ini kayak hipertensi ini kan sebenarnya penyakit, bukan penyakit yang baru ya, betul, Dok. betul. Dan menjadi permasalahan kesehatan gitu. Kira-kira kalau dari Puskesmas kan sudah banyak. Betul. Kira-kira ada inovasi apa lagi nggak nih, Dok, yang kira-kira bisa dikembangkan gitu? Kalau di Puskesmas Kedaung nih, Dok, karena memang kita melihat dari angka SPM-nya hipertensi yang memang masih rendah di Kedaung. Jadi kemarin kami ambil untuk indikator mutu prioritas Puskesmas kita ambil hipertensi. Jadi kita sosialisasi hipertensi melalui berbagai media, Dok. Jadi selain penyuluhan, betul, selain penyuluhan dalam gedung, penyuluhan luar gedung, kita pakai sosial media kita, di IG semuanya kita pakai itu, Dok. Ada lagi, Dok? Paling itu sih, Dok. Paling kita gencar di situ biar masyarakat juga tahu bahwa sebenarnya hipertensi ini penyakit silent killer kalau kita bilangnya, Dok, ya. Tiba-tiba nggak tahu tensi tinggi, stroke. Tiba-tiba nggak sadar gitu ya, Dok. Itu. Itu kan biasanya terkena pada anak usia 15 tahun ke atas. Nah, untuk mencegahnya nih, Dok, dari anak-anak 15 tahun ke bawah, apa saja sih yang bisa kita berikan pengertian supaya nggak terjadi hipertensi nih? Terutama kalau di 15 tahun ke bawah nih orang tua ya, Dok, ya. Berarti dari orang tuanya juga kita edukasi untuk pemberian makanan pada anak-anak dengan rendah garam. Masak sendiri sendiri, betul, Dok. Jangan jajan instan ya. Iya. Masak sendiri meskipun cuma kadang ceplok telur. Nah, sebenarnya lebih bagus daripada kalau kita beli instan kayak gitu, Dok. Terus orang tua juga ikut membiasakan anak-anak untuk aktivitas fisik. Jadi kan aktivitas fisik bareng keluarga kayak gitu ya, Dok, ya. Kadang orang tuanya kalau udah minggu yang kadang mager nih, Dok. Ya, curcol juga nih sekalian. Itu, Dok. Terus itu untuk 15 tahun ke bawah. Kalau ke dunia pendidikan gitu, kira-kira gimana nih, Dok? Kembali ke ini ya, Dok, ke guru juga ya. Kita juga sosialisasi ke guru. Tapi kadang nih gurunya juga, maaf ya, Dok, ngerokok juga ya, Dok. Karena kita juga sosialisasi. Jadi untuk memotivasi anak-anak agar tidak merokok ya berarti gurunya juga harus memberi contoh supaya tidak merokok. Terus tidak jajanan, makanannya juga dijaga. Itu sih, Dok. Kalau pada sekolah ya. Iya, terus kalau misalnya ke lingkungan nih, lingkungan perumahan gitu ya, lingkungan rumah tempat tinggal, Pak RT, Pak RW, apa nih yang bisa dikembangkan nih, Dok, supaya tidak terjadi hipertensi nih pada masyarakat? Paling kita tetap menggalakkan untuk posbindu ya, Dok, ya, di usia 15 tahun ke atas. Sekarang jadi posbindu PTM, dan sekarang kita pun juga ada posmaja, Dok, untuk anak-anak remaja ya di atas 10 tahun gitu, Dok. Jadi semua lapisan masyarakat ini bisa menerima program kesehatan, betul, ya, Dok? Betul. Karena kan jadi posyandu siklus hidup ya, Dok, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, sampai usia remaja, usia produktif, dan lansia. Jadi semua kita screening nih, Dok. Dok. Kalau misalnya di rumah tangga nih, di rumah sendiri tuh pada punya tensi sendiri, itu boleh nggak sih, Dok? Boleh banget, Dok. Boleh ya? Boleh banget, Dok. Boleh banget. Ya, tapi, kan yang digital gampang, Dok, tinggal mencet doang kan. Iya, tapi kadang nih, Dok, di rumah dia merasa tensinya bagus, tapi saat ke dokter tensinya jadi tinggi. Jadi selalu bilangnya ini perasaan tadi di rumah bagus. Ini gimana nih? Apakah tekniknya yang salah atau dianya stres, deg-degan gitu? Bisa jadi, Dok. Kalau udah ketemu dokter ya biasanya deg-degan ya, Dok. Biasanya kalau udah kayak gitu, kalau dia tadi, saya di rumah tadi bagus, ya udah istirahat dulu. Kita lihat dulu 10 menit, coba kita istirahat. Kalau memang masih tinggi, punya nggak dulu darah tinggi? Nah, kita tanya lagi seperti itu. Orang tua ada nggak darah tinggi? Kayak gitu, Dok. Ya, biasanya kalau misalnya tensinya sedang tinggi gitu, ada tindakan-tindakan medis apa, Dok, yang dihindari dulu? Kalau untuk tindakan maksudnya ya, Dok, kalau tensinya lagi tinggi nih, apa misalnya bolehkah dilakukan operasi, penyuntikan atau apa gitu, Dok? Kita hindari dulu ya, Dok, ya. Kalau lagi tensi kayak kemarin kita waktu zamannya vaksin COVID ya, Dok, ya. Tensi tinggi sebaiknya kita tunda kayak gitu. Dia mau tindakan gigi nih, Dok. Kalau datang ke puskesmas tindakan gigi, tensinya tinggi, kita tunda. Diobatin dulu. Nah, terus ada program lain nggak, Dok, selain
kita jemput bola, turun ke lapangan, ada program lain nggak? Jadi kalau untuk pengunjung puskesmas dok yang di atas 15 tahun kita langsung pandu PTM nih dok. Jadi kalau pasien datang langsung kita anamnesis dia ada nggak penyakit hipertensi dan penyakit PTM, riwayat keluarganya ada nggak punya penyakit PTM ya dok. Kemudian kita lakukan timbang, tensi, ukur berat badan, terus lingkar perut segala macam. Kemudian kita lihat biasanya nanti kita ukur pakai carta PTM nih dok. PTM itu penyakit tidak menular penyakit ya dok? tidak menular, betul dok. Nanti kita ukur pakai carta PTM. Di situ dilihat dulu bahwa orang ini ada DM atau tidak. Jadi ada pengecekan dengan pembandingnya dengan pemeriksaan laboratorium atau tidak. Kalau tidak, biasanya dilihat dia merokok atau tidak dok. Nanti ada di sini tuh di sisi ininya tuh kita lihat usianya. Kalau dia merokok, resikonya lebih besar. Biasanya dilihat dari tensinya dan rokok itu kita bandingkan. Nanti ada warna-warnanya dok. Kalau warna hijau, biasanya dia resikonya lebih kecil untuk terkena penyakit jantung pembuluh darah di 10 tahun kemudian. Kemudian ada yang kuning, ada yang merah seperti itu. Kalau merah biasanya lebih tinggi resikonya untuk terkena penyakit jantung koroner, penyakit jantung di 10 tahun ke depan. Jadi udah bisa kita prediksi nih dok. Kira-kira orang ini 10 tahun lagi punya nggak penyakit jantung, gitu dok. Jadi biar mereka juga aware, Mbak, saya bisa diprediksi di 10 tahun nih. Jadi apa yang saya harus lakuin supaya saya nggak kena penyakit itu di 10 tahun mendatang. Jadi walaupun prediksi masih bisa diperbaiki ya dok. Bagus banget nih ya dok. Jadi ini bisa ya dok di puskesmas. Mau konseling juga bisa ya dok. Betul, dok. Oke, jadi sobat healthy jangan lupa nih untuk rajin juga datang ke puskesmas. Nggak cuma hanya berobat saja, tapi mau konseling, mau screening boleh loh. Ya, nah sekarang dokter punya pesan-pesan nggak misalnya untuk masyarakat, apa sih supaya terhindar dari segala macam penyakit khususnya hipertensi? Hipertensi ya dok ya. Jadi memang harus masyarakat kita harus tahu bahwa hipertensi sekarang ini tuh bukan cuma penyakitnya si lansia gitu ya. Dulu kan terkenal pokoknya punya darah tinggi itu pasti nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya dok ya. Kalau sekarang tuh bergeser di usia muda penyakit tidak menular ini. Jadi modifikasi gaya hidup pertama ya dok ya, pasti diet gizi seimbang tadi, terus rokok, stop rokok, hindari alkohol, stresor, istirahat cukup, seperti itu dok. Oke, ngomong-ngomong diet gitu dok, kan ada juga nih masyarakat yang dia nggak mau minum obat, ya maunya saya mau katanya minum air rebusan daun salam gitu, atau betul, saya mau makan yang lain deh gitu yang katanya bisa menurunkan tensi, misalnya minum jus belimbing, itu seperti apa ya dok? Asal dia sebenarnya bisa mempertahankan gaya hidup sehat dok, kayak misalnya tadi berat badannya harus ideal, harus seimbang, olahraganya dia harus cukup dalam 1 minggu, makanannya harus dengan gizi seimbang, tidak boleh stres, tidak merokok, tidak alkohol. Kalau dia bisa menjalani semua itu, efek obat sebenarnya dikit-dikit bisa kita kurangi. Tapi rata-rata kan kebanyakan orang zaman sekarang susah untuk gaya hidup sehat ya dok. Pokoknya udah enak udah gitu ya. Jadi memang harus kembali ke obat gitu. Jadi memang obat itu harus rutin betul, ya dok. Betul. Wah, makasih banget nih Dokter Rosnia. Dokter Nia udah banyak banget nih ilmu pengetahuan terkait hipertensi ini. Nah, mungkin supaya masyarakat juga makin aware, coba dokter tolong bisa buat kesimpulan nih dok. Kesimpulannya itu terkait hipertensi ini apa aja sih dok? Tadi dok, faktor perilaku yang harus kita ubah terutama ya dok ya. Gaya hidup sehat yang pertama, makan dengan gizi seimbang, tidak merokok, tidak alkohol, jangan stres. Kayak gitu dok. Ya, jadi pesan-pesan untuk sobat healthy semua, mudah-mudahan hipertensinya nggak ada lagi nih dengan kita menjalankan cerdik itu ya dok. Betul dok, betul. Ya baik dok, terima kasih, senang banget nih kita ngobrol banyak terkait hipertensi ini. Semoga masyarakat Indonesia khususnya kota Depok juga makin terhindar dari hipertensi nih ya dok ya. Jadi dokter nggak ketemu mulu nih ya di puskesmas ya. Angkanya tinggi soalnya. Iya, jadi nggak ketemu hipertensi lagi. Oke sobat healthy, kita sudah membahas terkait hipertensi dengan Dr. Rosnia Arianti. Nah, tadi sudah dapat ya pesan-pesannya ya, jalankan pola hidup sehat dan cerdik. Jangan lupa ikuti terus
program Info Podcast, dan juga jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di medsos kami di Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Oh ya dok, sebelum kita berakhir, saya punya jargon nih kalau saya bilang Info Podcast, kita sama-sama sehat bersama pasti bisa gitu ya dok? Siap dok. Oke, ya sebelum diakhiri, kita jargon dulu Info Podcast, sehat bersama pasti bisa.